Investor cerdas mendorong 3 ide besar tentang pasar saham. Pertama, nilai intrinsik. Kedua, Mr. Market. Ketiga, margin of safety. Buffett si binaragawan? Anda jelas tidak dapat memiliki segalanya dalam hidup, dan apa yang dimiliki Buffett di dompetnya, dia lemah di bidang perempuan. Seperti banyak anak laki-laki lain, dia dan termasuk Anda. Buffett memutuskan bahwa jawaban untuk masa jomblo ini adalah memulai rutinitas angkat besi. Terinspirasi oleh Bob Hoffman dan majalahnya, Kekuatan dan Kesehatan, Buffett membeli satu set dumbbell dan barbel untuk disimpan di ruang bawah tanah keluarga. Dia kecewa dan mengatakan itu, tidak peduli berapa banyak gym yang dia lakukan, lengannya tidak menjadi lebih besar. Buffett the farm owner, menggandakan uangnya dalam setahun, sekarang menjadi $2.000 pada usia 15 tahun, Buffett menjadi pemilik lahan pertanian seluas 40 hektar di Nebraska dengan harga $1.200. Dengan kata lain, dia memasukkan 60% dari kekayaan bersihnya ke dalam hal ini, langkah yang cukup berani. Dengan jumlah uang yang lebih kecil, Anda tidak dapat melakukan diversifikasi terlalu banyak. Buffett berbagi keuntungan dengan petani penyewa yang bekerja di sana. Mengingat hari-hari di toko kelontong, Buffett mengira dia telah membuat kesepakatan yang luar biasa di sini. Dia tidak perlu melakukan pekerjaan fisik sendiri. Warren menjual pertanian pada tahun 1950 dengan harga 2x lipat dari harga yang telah dia bayarkan dan sementara itu, ia telah menerima keuntungan dari tanah tersebut selama 5 tahun. Hal-hal yang mengesankan. Buffett sang pengusaha. Salah satu ide dalam buku, 1000 cara menghasilkan $1.000 menonjol bagi Buffett. Ini adalah ide untuk membeli timbangan dan meminta orang membayar untuk menimbang diri mereka sendiri. Bukan mesin timbangan yang membuat Buffett terkesan, tetapi pertumbuhan eksponensial yang bisa terjadi, dengan diinvestasikannya kembali uang tersebut untuk membeli timbangan baru. Jika butuh 30 hari untuk membeli timbangan kedua dengan keuntungan dari yang pertama, maka hanya butuh 15 hari untuk membeli yang ketiga. 10 hari untuk membeli yang keempat, 5 hari untuk yang kelima, dan seterusnya. Buffett tidak pernah membeli timbangan apapun, mungkin dia memutuskan itu akan terlalu sulit untuk mengumpulkan uang, tetapi dia menggunakan ide itu dalam membentuk kemitraan bisnis pertamanya, dengan temannya Don Dunley. Mereka memutuskan untuk membeli mesin pinball. Rencana bisnis terlihat seperti ini, Warren akan membeli mesin pinball tua, fixer-upper, dengan harga $25. Yang baru adalah $300, jadi yang lama akan memiliki pengembalian modal yang jauh lebih besar. Pertama, Don Dunley akan memperbaiki mesin ini. Kedua, mesin kemudian akan ditempatkan di tempat pangkas rambut lokal, dan keuntungan akan dibagi dengan tukang cukur. Warren dan Don harus meyakinkan para tukang cukur bahwa memperbaiki mesin pinball adalah sebuah seni. Benar-benar sulit, sehingga tukang cukur tidak akan mulai bersaing dengan anak laki-laki. Buffett dan Dunley dengan cepat membangun kerajaan kecil mesin, dan semua orang di sekolah menengah tahu tentang ini pada saat itu, jadi Buffett dan Dunley adalah anak-anak yang keren untuk sementara waktu. Buffett mampu menjual bisnis ini seharga $1.200 sebelum lulus dari sekolah menengah. Janji SMA Buffett, bukan kewirausahaan yang tampak paling memikat pada saat itu. Ketika Warren Buffett lulus dari sekolah menengah, dia meletakkan calon pialang saham di bawah fotonya di buku sekolah tahunan. Buffett dan perguruan tinggi. Buffett menghadiri Wharton School di University of Pennsylvania pada tahun 1947. Dia sebenarnya tidak ingin kuliah sendiri, pikirnya, itu hanya akan memperlambatnya karena dia sudah menghasilkan cukup uang. Namun, Howard ingin dia kuliah, dan Buffett tidak bisa menentang ayahnya untuk sesuatu yang begitu penting. Kelas favorit Buffett di Wharton adalah Industri 101, di mana kurikulum kursusnya mencakup seluk-beluk menjalankan bisnis dalam beberapa industri terbesar pada saat itu, seperti tekstil, baja dan minyak bumi. Howard Buffett tidak terpilih kembali pada tahun 1948, jadi keluarga itu pindah kembali ke Omaha dan untuk tahun terakhir kuliah Warren, dia memilih untuk kuliah di Universitas Nebraska. Di sana, ia mengambil kelas akuntansi, yang sekarang dia sebut sebagai bahasa bisnis. Akan meremehkan untuk mengatakan itu,
Warren Buffett berpikir bahwa setiap investor ambisius harus belajar berbicara bahasa ini dengan lancar. Di pesta malam persaudaraan, Buffett sangat pemalu ketika mendiskusikan topik seperti perempuan dan seks, dan dia tidak suka minum atau basa-basi. Dia memang menarik perhatian, dan hampir selalu terlihat duduk dengan kerumunan kecil di sudut, kuliah tentang mata pelajaran seperti saham, uang, bisnis dan politik. Sampai usia 19, Buffett telah melahap setiap buku yang bisa dia dapatkan dalam bidang investasi. Dia membaca buku klasik seperti New Methods for Profit in the Stock Market dan Technical Analysis of Stock Market Trends. Dia telah disesatkan lebih dari beberapa kali. Buffett mencoba menguasai seni analisis teknikal dan grafik candlestick. Ya, bahkan Warren Buffett pernah mencoba menjadi seorang trader. Saya kira kita semua harus melalui fase seperti itu. Itu akan berubah. Buffett investor yang cerdas. Dengan kekayaan bersih sekitar $9, Buffett mungkin yang terkaya di antara teman-temannya. Tetapi dia telah membangun kekayaan ini terutama melalui penjualan surat kabar, dan melalui usaha kewirausahaannya, bukan melalui investasi di pasar saham. Saya ulangi, itu akan berubah. Pada tahun 1949 Benjamin Graham merilis buku, The Intelligent Investor. Graham telah lama menjadi value investing yang sukses, sangat berlawanan dengan trader teknis, dan dananya The Graham Newman Corporation telah mengungguli Dow secara konsisten selama beberapa tahun. Investor cerdas mendorong 3 ide besar tentang pasar saham, yang langsung terhubung dengan Buffett. Pertama, nilai intrinsik saham adalah bagian dari bisnis, yang berarti memiliki nilai intrinsik atau nyata. Kedua, Mr. Market, pasar saham berubah dari terlalu pesimis menjadi terlalu optimis. Seorang investor sejati tidak terpengaruh oleh suasana hati Mr. Market yang tidak terduga dan hanya melihat naik turunnya harga sebagai peluang, bukan sebagai penyampai informasi. Ketiga, margin of safety, keputusan di pasar saham, harus selalu dibuat dengan margin keamanan bawaan. Ini berarti Anda harus bersikeras membeli saham, dengan diskon besar untuk nilai bisnis intrinsik yang nyata. Buffett baru saja seperti mendapat ilham dengan ketiga poin tersebut. Dia telah melihat cahaya. Selama ini Warren melakukan sesuatu yang, dalam jangka panjang, menjadi salah satu aset terbesarnya. Dia mulai mempelajari perusahaan individu, untuk membangun perpustakaan internal dan mental saham. Dia membaca manual Moody's dan Standard & Poor's halaman demi halaman, belajar tentang beberapa ratus perusahaan. The Moody's Manual bahkan dia baca 2 kali. Selain itu, dia melihat sesuatu yang disebut pink sheets, mingguan yang memberikan informasi tentang perusahaan yang terlalu kecil untuk diperdagangkan di bursa. Ada juga buku kutipan nasional, dengan edisi setiap 6 bulan, yang menampilkan perusahaan begitu kecil sehingga mereka bahkan tidak bisa masuk ke dalam pink sheets. Ini juga penting. Untuk investor dengan uang kecil, perusahaan kecil penting untuk dipertimbangkan, hanya ada lebih sedikit persaingan di sana.